4, 3, 2. Halo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Bagas Sajurgo. Kali ini saya akan sharing pengalaman tentang bagaimana saya mengikuti Glints Academy Batch 7, terutama di front end programmer. Nah, saya ikut Glints itu sekitar awal bulan September ya, atau Agustus. Bulan Agustus saya ikut Glints 3 bulan, pelatihan intensif 3 bulan. Di situ saya punya beberapa pengalaman yang menarik, dan ini adalah graduation saya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini saya akan share tentang pengalaman saya yang saya dapatkan di sana. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari Glints Academy itu sendiri. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Glints Academy. Glints Academy adalah sebuah akademi yang membantu kalian untuk para orang di luar IT ataupun di dalam IT berkembang belajar tentang IT itu sendiri, terutama di pemrograman. Di situ ada 3 jurusan atau bisa disebut 3 keahlian lah. Kalian bisa ambil back end, ambil front end, dan React Native, atau bisa disebut mobile programmer. Nah, saya sendiri ikut di front end programmer, dan saya sudah menekuni front end programmer selama kurang lebih 3 tahun di masa kuliah saya, di freelance saya, dan di pekerjaan sebelumnya saya. Kenapa saya udah bekerja tapi kok saya tetap bergabung di Glints Academy? Nah, saya ingin mengupgrade skill saya dari yang awalnya PHP native, kemudian saya naik ke Laravel, kemudian saya ini mengupgrade lagi ke front end React JS di Glints Academy selama 3 bulan. Jadi itu saya dapat training secara intensif selama 3 bulan, mulai dari dasar, terus medium, sampai yang level tinggi, dan itu adalah final project. Gitu. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Glints Academy ya. Pertanyaan pertama, pernah gak sih kamu mikirin tujuan hidupmu baik jangka panjang dan jangka pendek? Coba ceritain dong. Nah, untuk aku sendiri, untuk jangka pendek sendiri itu saya ingin kerja di perusahaan, kalau bisa internasional, perusahaan internasional, menjadi front end developer. Nah, untuk jangka panjang sendiri saya ingin menjadi senior front end developer. Kalau bisa saya ingin punya software sendiri, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, buat mencapai tujuan hidupmu, apa aja faktor yang berguna membantu meraih tujuan hidup? Faktor yang pertama buat saya sendiri adalah relasi, dimana saya akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk mencari relasi untuk kedepannya, seperti itu. Yang kedua adalah lingkungan. Ketika saya ingin berprogres dan saya ingin mengembangkan diri, saya akan mencari lingkungan yang senyaman mungkin, seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga, kebalikannya, apa faktor yang bisa bikin kamu gak semangat buat mencapai tujuan hidup? Nah, yang faktor paling utama yang bikin saya gak semangat adalah ketika lingkungan saya adalah lingkungan toksik, dimana di lingkungan itu saya tidak bisa berkembang. Nah, di situ akan saya bakal gak bakal semangat di pas ngeraih tujuan hidup, itulah. Nah, pertanyaan keempat, kamu punya bidang atau hal yang kamu passionate banget waktu ngelakuin gak? Oh, kalau saya sendiri ya ini adalah salah satu pekerjaan saya di freelance saya. Saya dapat tender dari Brilliant English Course, atau kalau kalian bisa tahu itu adalah Kampung Inggris. Nah, ini salah satu pekerjaan saya juga, freelance saya. Nah, ketika saya ngoding atau ketika saya membuat sebuah program, saya bisa menghabiskan kurang lebih 7-12 jam, bisa sampai 16 jam hanya di depan komputer. Karena apa? Karena itu adalah keinginan saya, dan itu adalah hobi saya. Ketika saya membuat program, saya enjoy, saya membuat desain, saya membuat animasi seperti itu, karena saya di front end programming, jadi saya enjoy. Itu kayak mengasah imajinasi beserta logika saya secara bersamaan. Nah, itu saya sampai jam paling lama saya di depan komputer. Nah, itu yang membuat passionate saya lebih gitu sih. Terus pertanyaan kelima sih, menurutmu kenapa Glints X Minar bisa jadi bagian dari perjalanan hidup meraih tujuan? Nah,
Kenapa? Karena di sini kita ditempa, kita diberi skill mulai dari bahasa Inggris, pemrograman, sampai yang paling sepele adalah gimana kita caranya interview ke HRD. Nah, itu kita bakal dibimbing oleh BLIMS dan Binar untuk itu semua. Jadi kita dibimbing caranya interview, kita dibimbing caranya ngoding, kita dibimbing caranya gimana berbicara dengan bahasa Inggris seperti itu. Jadi kita itu disiapkan untuk pasar atau market internasional, bukan hanya Indonesia saja, cuma internasional. Kita bisa ditempatkan di Batam, di Singapura, bisa di Jakarta, di kota-kota besar, tergantung dengan kemampuan kita sendiri seperti itu. Di sini kalian nggak bakal jadi orang yang sia-sia atau nggak bakal sia-sia ikut bootcamp ini, cuman kalian harus punya effort yang lebih untuk menggapai itu seperti itu. Oke, pertanyaan ke-6, menurutmu masih ada hal yang udah nggak bisa dikembangin lagi dari dirimu? Enggak sih, tentunya saya masih bisa mengembangkan diri saya. Ilmu saya itu benar-benar masih cetek. Di sini ilmu saya itu benar-benar masih cetek. Saya masih junior front-end programmer, dan sekarang adalah di masa saya harus mengembangkan diri saya lebih untuk menjadi senior front-end programmer, terutama di tools yang saya akan gunakan seperti itu. Yang ke berapa ya? Ke-7 kalau nggak salah. Nah, hampir semua orang pasti pernah ngerasa berada di pada titik terendah dalam hidup. Kalau kamu pernah nggak? Boleh ceritain. Oke. Untuk saya sendiri, titik terendah di hidup saya itu sebenarnya saya nggak tahu mau ngapain. Itu sebenarnya di situ sih. Saya nggak tahu mau ngapain, dan saya nggak tahu mau belajar apa, dan saya nggak tahu mau berproses apa. Nah, itu malah titik terendah di hidup saya, kayak kehilangan arah gitu aja. Jadi ya itu yang bikin titik terendah di hidup saya gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Gliss Academy. Kamu punya strategi khusus nggak buat terus belajar dan mengembangkan diri? Kebiasaan saya sendiri itu saya lebih belajar online, kayak kelas online gitu, seperti Gliss Academy ini atau kelas online yang lain. Jadi saya lebih mengembangkan diri dari kelas online. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang dari Gliss Academy, dan sekarang saya akan membahas tentang Gliss Academy itu sendiri. Kenapa kalian harus ikut Gliss Academy? Nah, di Gliss Academy itu sendiri terdapat program yang namanya ISA atau ISA. Kita sebutnya ISA lah. Di situ kita dapat beasiswa, dimana kita belajar tanpa harus membayar di awal. Kita bisa membayar ketika kita udah kerja. Jadi kita nggak perlu mikirin uang di awal. Kita bisa masuk secara gratis, mengikuti tutor secara gratis, dan kita bayarnya ketika kita sudah kerja. Namun ketika kita tidak bekerja, kita tidak perlu membayar itu. Seperti itu. Itu adalah ISA. Yang kedua, kenapa kedua? Karena di sini kita digembleng setiap hari Senin sampai Jumat, itu dari pagi sampai malam, itu tidak ada habis-habisnya jadwal kelas Gliss Academy. Mulai dari pagi itu kelas ngoding, ya, siangnya itu ada English Expert, ada Career Next Step, ada Alhen, ada banyak kelas seperti itu. Dan yang malam itu adalah ada kelas OH, dinamakan OH, atau kelas langsung dimentori oleh profesional yang sudah bekerja. Jadi kita ada tiga kelas dalam satu hari. Pagi kelas coding, siang itu ada kelas tambahan seperti belajar bahasa Inggris, terus gimana interview, terus malamnya itu ada OHA. Itu kita dibimbing apa yang tadi pagi tidak bisa, kita diajarin lagi di OHA-nya itu, kita bisa tanyakan di OHA-nya itu, seperti itu. Terus apa benefitnya ketika kalian kerja, kalian daftar di sini? Kalian bakal dipastikan bisa dapat kerja kalau kalian sungguh-sungguh mengikuti Gliss Academy sendiri. Kalian bakal bisa programming, kalian bakal bisa interview dengan baik, dan kalian insya Allah bisa belajar bicara bahasa Inggris dengan baik seperti itu. Nah, untuk saya sendiri, background saya adalah teknik informatika, dan background saya adalah teknik informatika, dan saya adalah seorang freelancer sendiri. Dan saya sudah pernah menggarap beberapa project sendiri. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.